keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah sekarang, ketika Tuhan memerintahkan sunat hati itu artinya apa? Tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, tapi perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan ya salah satunya bersunat, Pak. Apa perintah Tuhan itu menjadi salah satunya bersunat. Nah, yang di sini yang dibilang tadi yang disunat itu apa? Kulit atau tubuh kita itu yang disunat? Yang diperintahkan Abraham bersunat itu keturunannya turun-temurun apanya? Hatinya yang mau dipotong. Bukan dipotong. Bukan tapi, yang dipotong. Itu yang saya bilang tadinya, firman Tuhan ini adalah perumpamaan. Loh kok perumpamaan nenekmu kiper? Enak kali kau katakan perumpamaan. Perumpamaan semua yang perumpamaan itu. Orang biasa jangan kelihatan kayak luar biasa, Pak, kalau cuma modal cuap-cuap. Sadari diri Anda sebagai orang biasa. Dengarkan. Tuhan datang memberikan perintah di dalam Keluaran, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan perumpamaan. Kalau Anda disuruh potong helmnya, potong. Itu di ajaran kami itu, Pak. Kalau di ajaran kami di Kristen ya, itu arti daripada sunatan. Jadi berarti Pak, saudaraku manusia biasa, berarti Anda menyelisih perintah Tuhan. Kristen berarti membantah perintah Tuhan. Perintah Tuhan ya, potong helmmu dan bunuh siapapun yang tidak menepati perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 7. Ayo. Mana ada itu masih istilah dibunuh-bunuh. Yang dibunuh itu adalah kita bunuh semua. Orang biasa kok sok jagoan. Iya. Kejadian 17 nomor 7 coba Anda baca. Semua apa? Roh-roh yang roh. Kenapa jadi roh-roh yang disalahkan, Pak? Ya, memang bukan itu. Kejadian 17, Kejadian 17 nomor 14 coba Anda baca. Ya baca sendirilah. Oh iya, saya tahu. Saya lupa kalau Anda orang biasa. Iya, ya. Jadi gini. Kejadian 17. Kejadian 17. Nomor 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki, yang tidak dikerat kulit kelaminnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Dilenyapkan, Pak. Harus dilenyapkan. Bagaimana caranya manusia dilenyapkan di atas muka bumi? Saya tanya dulu, bagaimana caranya orang dilenyapkan di atas muka bumi? Dikarungin, ditenggelamkan ke laut, atau gimana? Ini yang disenyapkan ini ya. Memang orang yang tidak disunat itu, ya, memang dibunuh dan dibinasakan. Tidak dibunuh. Pandainya Bapak ini. Dilenyapkan ya. Dilenyapkan itu istilahnya yang tidak disunat itu dilenyapkan. Itu hati yang kotor, hati yang tidak baik itu dilenyapkan itu. Nenekmu kiper, Pak. Aduh, Bapak inilah banyak cerita. Jadi firman Tuhan itu makanya saya bilang Alkitab itu tidak gampang untuk dipahami. Hanya orang-orang Kristen yang bisa memahami. Kalau orang lain, selain orang Kristen tidak bisa memahami arti daripada makna dan firman Tuhan. Jadi Pak, jadi waktu Abraham itu betul-betul disunat kelaminnya itu apa itu, Pak? Tidak disunat. Hanya sunat rohani Abraham. Sunat rohani. Itu yang saya bilang tadinya itu adalah hanya perumpamaan. Jadi makanya kalau di firman Tuhan ini di Alkitab ini hanya bisa menebak apa arti dan makna daripada kalimat-kalimat dan kata-kata tersebut. Luar biasa, luar biasa. Pak, Bapak, Yesus di dalam Lukas 2 itu dipotong beneran kulupnya atau itu hanya perumpamaan? Itu kan cuma gambaran. Maksudnya di gambaran ini dilihat orang semua disunat kulitnya, iya kan? Itu disunat betulan atau dengar. Itu disunat betulan atau canda-candaan? Nah, tapi setelah disunat kulit, makanya dibilang ini semua perumpamaan. Makanya firman Tuhan itu adalah perumpamaan semuanya. Karena itu saya bilang tadinya, karena Allah ini ya menciptakan manusia itu adalah yang serupa dengannya. Habis ini Bapak saran saya, habis ini Bapak ambil semen, ambil semen 1 sendok, coba diaduk, habis itu minum. Tidak ada yang namanya dengan begitu Anda bisa berfungsi dengan baik. Jadi manusia ini semuanya sama. Karena yang namanya manusia itu serupa dengan Allah, serupa dengan pikiran Allah. Ya. Penyembah dewa Molok. Bagaimana kebenaran Tuhan? Ya itu yang kita lakukan. Kebaikan Tuhan itu yang kita lakukan. Pak, boleh saya bacakan Amsal 3 nomor 5, Pak? Boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Oke. Di Amsal 3 nomor 5 jelas dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada asumsimu sendiri, Pak.
Ini dalil Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian di sini artinya apa? Beina itu apa? Apa maknamu sendiri, pengertianmu sendiri, penjelasanmu sendiri, pengetahuanmu sendiri. Jangan, Pak. Jangan Bapak berasumsi. Anda dari tadi berasumsi terus. Yesus apakah disunat? Disunat. Apakah itu sunat betulan? Anda katakan itu hanya bayangan. Ini asumsi apa yang Anda bawa ini? Abraham disunat tapi itu hanya bayangan. Oh, Bapak. Nggak boleh Pak asumsi, nggak boleh asumsi. Biar saya kasih tahu ya, arti sunatan itu adalah baptisan, dibaptis dia, disucikan. Nenekmu kita. Itu dia. Bukan barangnya yang disucikan, tapi seluruh jiwa raganya. Itu yang disucikan. Itu namanya yang dibilang tadinya itu adalah baptisan. Oke. Baik Pak. Begini Pak. Begini. Di dalam kitab Yosua 22 nomor 5 jelas sekali diterangkan begini Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Ingatlah. Lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah orang yang tidak melakukan hukum yang diperintahkan oleh Musa ini boleh dikatakan sebagai orang yang suci? Itu yang melanggar itu hukum Taurat yang ke-10. Kenapa lari yang ke-10 Pak? Iya memang itu hukum Taurat kok. Pak, Yesus mengatakan di dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Sekarang ini Yosua 22. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Apakah kemudian apakah kemudian ketika Anda tidak mempraktekkan hukum yang diperintahkan Musa termasuk sunat, Anda boleh dikatakan suci? Begini. Begini ya. Asumsi lagi. Iya. Begini ya. Lanjutlah kalau semua hukum Taurat itu, Alkitab itu, baik juga di Al-Qur'an yang kurasa itu ya. Ya. Semua orang pasti orang bersalah. Semua orang juga berdosa. Tapi makanya ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Siapa yang mengatakan? Pak. Siapa yang mengatakan ini agar semua orang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Baptisan. Nah, setelah Yesus baru ada baptisan, dihapus semua, disucikan. Karena tidak ada semua orang yang bisa dapat melakukan perintah-perintah Allah. Bagaimana mungkin kemudian Bapak dibaptis dalam nama bapaknya Abraham, sementara Anda tidak melakukan perintahnya, Pak? Kita melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Pasiennya masih dilanjut yang ini karena pasien kita banyak sekali. Gini ya, tanda-tandanya orang yang melakukan perintah Tuhan adalah tanda-tandanya itu adalah dari sifat dan perilaku. Dikasih resep saja Bang Zuma. Ya, jadi Pak, Bapak, ini saya kasih resep ya Pak. Di dalam Yosua 22 nomor 5, lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, hidup mengikuti perintahnya, hidup terpaut padanya, hidup berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu baru bisa selamat. Kalau Anda tidak mengikuti ketetapannya, tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Anda hanya bermimpi, Anda hanya berhalusinasi. Oke, kuncinya di sini Pak dari Fatema, izin Fatema. Ada kunci, nggak ada kunci. Fatema, mohon maaf. Ajaran dogma gereja tidak Rifa membicara. Jadi pasien kita sangat banyak sekali di bawah, sudah ada sekitar 250 orang yang antri. Jadi Pak Tema, kita tidak mau buang-buang waktu karena dokter-dokter kita ini punya banyak urusan. Pak Tema, hanya satu aja. Oke. Ya nanti tolong diminum obatnya 3 kali sehari ya. Silakan Pak Tema. Silakan Dokter Zuma. Ini kalau kita mengasihi Allah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Allah? Itu adalah soal kita mengasihi sesama juga kita manusia. Ya, itu dia. Kalau Anda dengarkan Pak, dengar mengasihi sesama manusia, berarti sama aja artinya tidak mengasihi Allah. Bapak, kalau Anda mengasihi istri dan jangan orang lain dulu, istri dan anak-anak Anda dulu. Kalau Anda mengasihi anak istri Anda akan mengajarkan mereka untuk taat kepada hukum Taurat. Selesai, selesai. Jadi hanya istri sama anak. Orang lain kalau boleh kita jangan ke orang lain dulu, ke anak aja dulu. Kalau Anda sudah pasti kok. Memang sudah pasti kalau keluarga itu memang kita kasihi. Nah, diajari. Apakah mereka bersunat sementara bapaknya enggak? Bersunat. Bapak sendiri bersunat. Makanya kalau saya tanya di keluarga Bapak saya, sendiri bersunat. Kenapa saya bilang sudah disunat? Sudah disunat hatinya, sudah disunat. Nenek Mukiper udah turunin.
Turunin. Nanti Bapak Oke. masuk ke surga rohani aja ya. Pak, Masuk ke surga Iya, yang sudah. nyata. Kalau tolong diminum obatnya 3 kali sehari ya. Ya, udah, Semoga udah, lekas udah. sembuh. Baik, kita masih banyak punya pasien lainnya dan saya harap pasien-pasien di sini jangan memaksakan kalau kalian tidak bisa sembuh. Kami hanya berikhtiar. Kesembuhan hanya datang dari Allah. Baik, silakan pasien selanjutnya. Halo Rich Mitchell, apa kendala permasalahan yang Anda miliki? Silakan konsultasikan. Ada 3 dokter yang praktik pada siang kali ini. Ada Dokter Zuma, Dokter Ali, dan Dokter Wafi. Silakan. Dinda Wafi dan juga Bang Ali, minta tolong Dinda, saya 10 menit di sini udah Ya, azan. tolong dokter yang lain jangan malas-malasan ya. Kalian nanti saya potong gaji nanti. Silakan dilanjut, saya tetap monitor, saya ibadah dulu sebentar. Oke, silakan Rich Mitchell dikonsultasikan penyakit dalam atau penyakit luar Anda kepada dokter kita yang sedang praktik. Ada Dokter Bang Ali, Dokter Bang Zuma, dan Dokter Wafi. Tapi Dokter Zuma sedang Artinya- beribadah. Bang Zuma ini tipe dokter THT dia nih. Bagian yang budek-budek sama ngijil kayaknya. Baik, silakan. Kita sapa dulu Thomas. Anda adalah Muslim atau non Muslim? Dari nama Christianable banget sih, Thomas. Muslim dan Muslim? Jangan takut-takut bertanya di klinik kita, karena dokter kita adalah dokter yang sudah profesional. Thomas, tidak akan ada malpraktek di sini. Thomas, halo. Halo. Oke, silakan. Siapa dulu? Sorry, Anda antrian yang kedua ya. Sebelumnya ada Rich Michelle. Silakan Rich Michelle. Halo, Bacanya gimana ya. namanya itu? Rich Michelle. Ya jangan diperkosa tuh nama tuh. Apa jadinya Rich Michelle? Silakan Rich Michelle. Biasa aja. Oke Rich, silakan dikonsultasikan apa ya keluhan-keluhan Anda baik luar dan dalam, silakan kepada Dokter Ali atau Dokter Wafi. Ini dokter apa ini, saya nggak paham kata-katanya. Dokter Ya, apa Ustaz? dokter atau jiwa, apa ini? dokter jiwa dan dokter rohani. Silakan Rich Oh, Michelle. kalau dokter gila berarti yang nonton orang gila semua ini. Masa Kalau dokter Ustadz Ali bukan nih, bukan dokter beliau khusus sunat hati. Oke, dokter sunat hati. Silakan Rich Michelle, jikalau Anda ingin membahas tentang teknis dan sarkas di sini, saya rasa buang-buang waktu. Silakan masuk ke ranah konsultasi saja. Silakan, ada yang ditanyakan? Boleh nggak kalau saya bertanya tentang Al-Quran ini? Monggo, akan sangat senang sekali hati kita karena kita memang adalah dokter rohani. Silakan. Oke, jadi saya mau coba bertanya. Kemarin saya ada beberapa room yang saya masuk, tapi jawabannya belum tepat. Saya dapat maksudnya belum memuaskan lah, artinya kayak gitu. Pertanyaan saya yang pertama sesuai perdebatan yang ada di ini ya, saya nonton di Buya Sakir ya, kalau nggak salah ya. Apakah benar Siapa di itu dalam Buya Sakir? Iya, Ustaz, kalau nggak kiai ya? Jangan dibaca Syakur. Oh, Sakur ya, iya Sakur. Pak tadi nama saya aja di pelintir, saya nggak masalah. Itu ya, Buya itu ya. Apakah benar sesuai dengan pernyataannya beliau di dalam Ka'bah itu ada gambar Maria yang menggendong Yesus? Itu aja dulu. Silakan dokter yang berpraktek, jangan malas-malasan ya. Nanti gaji saya potong. Ustadz Ali, Ustadz Ali bagian sunat hati nih Mas. Banali, dokter Banali, monitor. Dokter Banali, oke. Diganti dulu, Ustadz Wafi dulu. Wah, ini malas-malasan dokter satu ini ya. Aslinya saya bagian dokter hewan, khusus domba gitu, tapi gak apa-apa. Jadi Mana kalau nih? ditanyakan di Mekah, Mas Rich ya, di Mekah apakah ada gambar itu hoax, bohong. Kita bisa buktikan sekarang ada apa enggak, hoax, bohong gitu. Itu jawabannya, Mas Rich. Oke, jadi mungkin saya mungkin dipertunjukkan hoaxnya karena itu saya terus terang ya, saya belajar juga sih, cuman belum terlalu paham. Jadi mungkin teman-teman yang Islam di sini juga berikan jawaban yang tepat, karena takutnya saya salah mendengar di YouTube, terus saya menjadi asumsi nanti yang melebar kemana-mana. Pokoknya tolonglah diberikan hoaxnya, apa ada apa namanya itu di istilahnya di dalil atau apa itu loh. Nggak butuh dalil itu, tinggal ke sana aja lihat dalamnya gitu. Apa yang mau disampaikan dalil? Konten pembodohan, konten apa, konten nggak jelas ya. Waduh, pasien kita tolong ditangani. Oke, saya Pasien baru kita kembali ke nggak gadget Itu nih. hoax ya bang ya. Saya baru kembali ke gadget. Ustaz Wafi, saya buka layar ya. Mungkin ini maksud dia, gambar ini mungkin ya. Nah, Iya, ini karena bagian saya sunat dengar hati di itu. pernyataan di media sosial itu kan kayak gitu. Takutnya kan kalau memang itu salah, kita biar tidak berasumsi lebih jauh. Gambar ini bro ya.
Iya bisa jadi itu yang ditunjukkan. Oh, gitu. oke. Oh, ini ya gambar ini. Ih, masa Bunda Maria sama Yesus sejelek itu, bro? Ya urusannya mereka mau jelek ataupun bagus, saya nggak menghina atau apa, karena kita juga Kayak saya wewe nggak gombel pernah- itu, bro, sama aja langkung, bro. Nggak mungkin lah. Bunda Maria ini cantik loh. Jadi gini, ini banyak kesalahpahaman. Gambar ini adalah gambar yang terdapat dalam Hagia Sophia di Istanbul, di Konstantinopel. Itu gereja ortodoks yang takluk dalam penaklukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ah, ini ya. Setelah gereja Konstantinopel ini takluk, lalu dijadikan masjid oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sampai sekarang ini adalah masjid dan masih ada beberapa gambar tetapi telah disamarkan. Namun karena beberapa peristiwa sejarah terjadi gempa bumi misalnya ataupun erosi dinding, jadi gambar lamanya kembali muncul. Jadi beberapa orang salah melihat seakan-akan ketika ada Allah, ada kata Muhammad, mereka kirain ini gambar dalam Ka'bah. Tapi ini adalah dari sebuah gereja Konstantinopel, Bizantium Timur, yang telah ditaklukkan oleh Islam dan sekarang menjadi masjid, bukan dalam Ka'bah, bro. Jadi banyak salah persepsi ketika dilihat ada gambar Yesus ataupun Bunda Maria beriringan dengan beberapa kaligrafi Arab tulisan Asmaullah atau nama Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa framing seakan-akan ini dalam Ka'bah, bukan. Ini di Hagia Sophia, ada di Istanbul. Main-main ke sana. Letaknya sebelah mana bang gambarnya? Coba kasih tahu deh. Ada. Udah pernah ke Istanbul belum? Pernah ke Turki belum? Abang udah pernah? Sudah pernah ke sana, tapi saya nggak pernah lihat itu. Ya kalau abang udah pernah, foto sekalian. Jadi orang sini jadi tahu. Ada. Saya tinggal di sana Gitu. lama. Ya coba tunjukin fotonya abang, foto di dalam. Ih, kamu minta-minta foto orang buat apa? Kok foto-foto dokter kami minta? Kamu jangan Iya. gitulah, privasi orang ini. Enggak, enggak perlu. Pokoknya untuk membuktikan Iya. itu bukan hoax. Jadi Loh, membawa kamu hoax datang dan aja lah ke data sana gitu. kalau kami gini loh, Bre, kita sini dokter, kita memberikan kalau Iya, dokter Musa. memberi alasan dengan asumsi, Kok asumsi? Buat Itu udah apa? foto Oke. jelek. Hmm. Gak ada isinya. Mas- Untungnya saya lupa kalau waktu saat sampai ke ini sana ini, dulu foto ya. ini fotonya nih, ini fotonya di ruangan Michael, ini baru. Michael, di sini ada 2 Michael ya. Tolong di sini Anda. Biar nanti. Ya oke, Michael, tolong Anda bertanya saja karena ini adalah klinik akal sehat. Jangan tantrum. Kita punya dokter anestesi. Ada yang bawa obat ini nggak? Bius nggak? Tolong dong. Silakan Michael. Oke, jadi kemarin saya dengarnya itu beliau ada membawa hadis gitu loh. Berarti memang hadis kita tidak 100% untuk mempercayakan hadis yang dibaca sama Buya Sakur itu ya. Kalau memang itu benar hoax Gambar ya. Bunda Maria dengan Yesus baby. Tapi ini bukan di dalam Ka'bah, ini di Kubah Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adanya di Istanbul dan dulu memang Ka'bah itu adalah itu gereja. bentuknya kotak, bukan blunder kayak gitu. Nah, Iya. maksud saya begini, ini kan fakta sejarah ya. Kita fakta sejarah mungkin saja memang ada di situ dan juga mungkin memang ada di dalam Ka'bah itu. Kalau Mana ada faktanya? di dalam Ka'bah Ka'bah. itu, makanya Wah, yang pengen gila saya tahu kamu. berarti kita nggak percaya sama hadis yang dibacakan sama Buya Hadis itu apa? tadi ya. Hadis apa? Dia Itu ada bicara saya hadis lupa. itu loh. Wah, ini Hadisnya. Udah Buya pasien- Sakur itu pasien udah datang. bicara hadis. Dia cuma cerita itu, makanya nonton YouTube itu sambil disimak, dicatat gitu loh. Oke, silakan dokter disiapkan resepnya. Diagnosa sudah selesai, silakan resepnya. Terus saya mau bertanya lagi, boleh nggak ya? Silakan, masih boleh. Pertanyaan yang anu lah, gak usah nanya gambar-gambar lah, nanya apa Pertanyaan gitu. yang sulit gitu ya, tolong pertanyaannya sulit. Di satu sisi kan saya tidak pernah menjelekkan agama manapun. Saya kepingin belajar dan cari tahu karena takut salah ngomong nanti kan nggak bagus juga. Kayak tadi kayak Bang Suma itu kan dikatakan kita orang Kristen ini kan menyembah apa tadi dewa apa tadi kata Bang Suma itu? Dewa Molok. Dewa Molok. Saya juga nggak tahu itu dewa Molok. Iya, gimana. karena cuman Dewa Molok yang menginginkan darah manusia. Oh memang ada ya. Ada. Nah, itulah asumsi Bang Suma karena itu kita punya keimanan janganlah ceritakan kayak gitu itu nggak bagus. Dewa lah, Molok nggak itu Islam yang menyukai darah manusia, pengorbanan anak manusia. Nah, Tuhan kamu sama, menyukai persembahan manusia juga. benar. Enggak lah. Buktinya yang dikorbankan buat dosa kalian anak manusia atau anak apa?
itu teman-teman di Islam ini kan ya karena mungkin ada kebencian. Akhirnya Oke, silakan dalam Sani, kamu persepsi- konsultasi kepada dokter-dokter yang sedang praktik. Saya hanya Iya. suster di sini mengarahkan saja. Karena di sini adalah tempat kalian bertanya, jangan curhat. ini bukan curhat. Saya kan tadi bertanya toh. Makanya tadi saya bertanya itu tadi yang saya info. Terus pertanyaan saya sekarang mengenai poligami kalau boleh. Boleh. Itu spesialnya itu ada Ustadz Wafi, Dokter Wafi ya. Silakan Iya, tanya iya, poligami karena- sepuasnya kepada beliau. Tolong mungkin saya minta penjelasan tentang poligami ini kan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan banyak sekali perdebatan poligami. Apakah memang itu diperbolehkan di dalam Islam? Ya silakan Dokter Rawafi untuk menjelaskan tentang poligami ini. Ustaz Ali, yang jomblo diam dulu ya. Yang poligami dulu jawab ya. Mangga ya. Jadi gini, poligami itu hukumnya boleh. Boleh itu bahasa Arabnya jaiz. Tidak sunnah, tidak makruh, tidak wajib. Boleh. Seperti apa contohnya? Seperti makan. Makan itu hukumnya boleh, kan begitu. Jadi poligami itu boleh. Dan ayat yang sangat jelas menerangkan tentang poligami dan wajib satu kalau takut tidak adil itu hanya ada di Islam. Di Itu di Kristen dalam tidak ada. sorry Bang, itu di hadis apa di dalam Al-Qur'an? Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Fangkihu nikahilah ma wanita toba yang baik lakum untuk kalian semua. Masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Tetapi wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut gak adil, fawahidah maka cukup beristri satu saja. Gitu saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah oleh Tuhan. Oke. Terus kemudian lanjutannya Bang ya. Kalau memang itu ada di dalam Al-Qur'an ya, diperbolehkan berpoligami. Artinya kalau seperti yang kita ketahui, saya boleh tanya saja, saya nggak tahu benar apa nggak. Boleh nggak saya tanya berapa sih istrinya Nabi Muhammad? Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku kathah banyak mas, banyak. Aish, iya. Nah, Lebih dari 4. itu Bang, apakah benar itu Nabi Muhammad benar apa salah? Biar saya tidak salah memahami, biar bukan saya mau ini ya. Apakah benar beliau menikah yang umur 9 tahun itu? Benar apa salah? Iya bang, iya Oh, betul. benar ya? Kenapa rupanya? Oh, enggak masalah, cuma saya mau memastikan saja karena itu kan saya dengar di YouTube. Kalau dari dokter-dokter ini memang menyatakan iya, saya terima kasih banget, berarti itu memang benar. Iya. Oke, Di ya. Bible Ishak menikahi Rifqah aja umur 3 tahun loh. Iya, di Kejadian itu ada ayatnya. Oke ya. Jadi itu saja pertanyaan saya sementara. Terus mungkin dilanjut sama Mas Michael dulu. Bang, semuanya Mas Michael kalau ada boleh ini ya? saya bertanya, Mas. Kalau boleh Mantap. saya bertanya balik, kira-kira di Bible ada nggak sih apa aturan menikah itu harus umur berapa? Ada nggak? Nggak ada sih. Cuman kan kalau Nggak kita di ada. dalam itu kan mungkin budaya atau sejarah dulu ya. Kalau mungkin sekarang kayak di Indonesia kan mungkin kayak poligami dulu kan sempat tidak diperbolehkan. Cuman karena memang para ulama ini sepakat untuk ya diperbolehkan, mungkin yang banyak terjadi sampai sekarang poligami. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada ketentuan umur, baru lahir langsung nikah, nggak apa-apa toh? Bebas kok, tergantung ya toh. Kan tadi udah dibilang tuh. Bebas. Iya. Kan tadi udah dibilang kalau memang adil ya monggo, kalau merasa tidak mampu ya nggak usah, kan gitu aja beres toh. Iya. Pertanyaannya itu kan nggak ada ketentuan umur di dalam Bible. Kalau di Ya. Islam kan lengkap tuh, ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, batal-batalnya, umurnya harus balik itu umur berapa, haid umur berapa. Nah, di Bible kan nggak ada ketentuan umur, berarti langsung baru lahir langsung nikah boleh Itu toh? mungkin terkadang gini bang, perbedaan kitab-kitab ini memang penjelasannya kan beda-beda ya. Contoh kayak cerita di dalam Kejadian saja isinya berbeda walaupun isi ceritanya hampir sama tuh. Isi cerita Kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nama buahnya aja berbeda. Buah kuldi kalau di Islam ya. Kalau kita berbeda. Buah durian. Padahal ceritanya hampir sama itu kan. Sama juga kayak cerita Kail dan Habel itu
Kalau di Kristen mereka saling berbunuh saudara itu perampasan tanah. Kalau di Islam mungkin masalah perempuan. Jadi kita juga bingung nih sama kitab-kitab ini. Saya nggak mau framing saya kitab saya yang paling benar atau kitab Islam yang paling benar. Jadi saya cuma mau belajar. Dokter Wafi, Ya. boleh saya tambahkan bagaimana dalam literasi Yahudi tentang pernikahan anak-anak? Oh oke, monggo Pak Ali, meskipun Monggo, jomblo, monggo bagi saya yang poligami tak izinin. Selagi masih sanggup, ajar Bang, nggak masalah. Jadi Cuma saya bertanya aja. tolong Dokter Rifa dipindahkan dulu itu mengganggu monitor kita sepertinya. Jadi ini Gimana dokter ini? Kok ganggu dokter ini? Tulisannya dulu. baik Suster ngesot? Bro Michael, coba kita baca sama-sama ya. Pernah dengar istilah katana nggak, Bro Michael? Ketana. Iya. Ketana itu artinya adalah little one atau anak kecil, yang artinya adalah any girl, anak kecil perempuan between the age of 3 years, yang berumur dari 3 tahun sampai 12 tahun adalah umur yang dibenarkan untuk menikah dalam tradisi Yahudi, Judaism. Bahkan anak perempuan di usia tersebut adalah merupakan properti sang ayah, berada dalam otoritas sang ayah penuh. Itu Dan di her father- Yahudi ya. Ya, dalam Taurat ini. Ini ada Iya, hukum Taurat, Taurat. ya. Dengar dulu. Her father could arrange a marriage for her without her agreement. Bahkan sang ayah boleh menikahkan putrinya tersebut tanpa persetujuan si putri. Ini adalah tradisi dan Selamat datang hukum di kebenaran. Yahudi. Ini hukum Yahudi, bro. Bahkan di usia 3 tahun telah boleh dinikahkan. Jadi Yesus Yahudi bukan? Mungkin itu ya dijodohkan paling ya. Masa langsung Dijodohkan? dipakai umur 3 tahun mati itu anak manusia ya. Ya, awalnya itu pacaran bro. Lah, maksudku gitu loh, dalam logika kita sebagai manusia kan kita juga, ini kan isi kitab nih kan, itu zaman dulu banget ya toh. Tapi logika berpikir kita anak umur 3 tahun dikendu itu iso dah. makanya ketika kita melihat Justru persoalan kadang-kadang saya juga bukan mau saya bela saya punya agama enggak. Jadi kalau memang nggak masuk di logika saya juga ya gimana gitu loh. Itu ngomong apa barusan itu? Ya kan umur 3 tahun terus dinikahin, umur 9 tahun dinikahin. Ya itu yang kadang saya terus bertanya-tanya Oh gitu tidak, loh, tidak, dalam Islam bukan umur batasannya, tapi dalam hukum Anda umur itu jelas tadi ya, 3 sampai 12 tahun itu adalah usia yang boleh dinikahi dalam Ya, hukum Taurat ya Anda. itulah, Tapi makanya, dalam Islam bukan umur. Hukum Islam menentukan perempuan boleh dinikahi itu adalah tanda-tanda biologis kedewasaannya. Misalnya dia telah balik, menstruasi, telah menstruasi, iya, bukan angka umur, bro. Jadi kita beda, nggak boleh disamakan. Nah, jadi umur Bunda kita kalau Maria- sudah menstruasi sudah boleh ya saudara ya. Bunda Maria waktu nikah sama Pak Yusuf umurnya piro bro? Bunda Maria. Enggak roh aku bro. Aku wong Indonesia. Nah, kan di dalam fakta sejarah Pak Yusuf waktu itu umurnya 90. Bunda Maria ditulis dalam sejarah-sejarah kekristenan umurnya 12. Jadi waktu itu Bunda Maria masih kelas 1 SMP bro, di MTS Sunan Giri. Jadi Iya paling apa ya? Sekolah paling dulu ya. Nggak tahu sekolah apa nggak ada nggak dulu ya kira-kira ya. Ya itu berarti kan Bunda Maria umur 12, Pak Yusuf umur 90. Nah, Bayangno ini kalau juga saiki. Nah, nek saiki kan mek kakek Sugiono sing wani ngono, Bro. Oke. Artinya begini saudara, itu kan kejadian-kejadian di zaman dahulu ya. Orang-orang dulu kan memang orang-orangnya pada luar biasa semua itu ya. Nah di situasi kondisi sekarang, ya toh. Kalau secara logika saya sih nggak masuk di akal saya sih. Kalau umur di bawah 9 tahun itu kalau dinikahin bahkan 3 tahun kan di dalam isi kitab-kitab itu ya. Nggak masuk di akal saya sih. Itu kalau tradisi dari tradisi zaman itu Yahudi tradisi kan? dari di dalam Yahudi. hukum Taurat. Makanya itu Yesus Kristus yang kita percaya ini kan dia datang Yesus untuk orang Yahudi, Rich. menggenapi. Ya, Rich. Yesus Ya, orang benar, Yahudi, ya. jadi dia mengikuti Ya. tradisi itu. Ya, itu Karena kan dia nggak- tidak menghilangkan tradisi-tradisi orang Yahudi Iya. sama sekali. Itulah tradisi. Jadi lupa tadi apa lagi saya mau ngomong. Artinya gini, ketika dalam hukum Taurat Yesus Kristus itulah yang kita percaya ini dia datang untuk penggenapan hukum Taurat gitu loh. Penggenapan hukum Taurat jadi seperti sama kayak Oh, oke. Penggenapan ya. hukum Taurat. Kalau Penggenapan gitu hukum Taurat. saya mau tanya, ketika Maria hamil Yesus umur berapa kira-kira? Tahu nggak Anda? kalau saya tahu pasti saya sih saya juga nggak tahu pasti umur berapa ya.
Berdasarkan beberapa literasi sejarah, Maria hamil Yesus itu di usia belasan tahun, bro. Usia 12-13 tahun. Nah, itulah mujizat dari Allah yang Maha Kuasa itu tadi ya, kita nggak bisa. Berarti Allah tidak sayang terhadap anak-anak dibikin hamil. Tafsirannya nggak seperti itu, saudara. Itulah maksudnya. Jadi jangan Anda membawa narasi Anda untuk mengadili fakta sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Ya, bukan. Itu kan masa lalu toh. Oke, berarti Tuhan tidak adil dong membuat seorang remaja putri tiba-tiba hamil. Justru itulah caranya Tuhan, kita nggak ngerti ya, itu caranya Allah sendiri yang memang dia. Tadi katanya kedatangan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya begini bro, sedangkan Maria masih berusia belasan tahun loh. Iya paham. Jadi artinya begini, ketika kita membahas di dalam kejadiannya kita ya, manusia ini kan benar-benar jatuh dalam dosa kan. Jadi artinya hubungan manusia dengan Allah ini terputus kalau di kita ya. Udahlah. Karena jatuh dalam dosa itu framing terhadap usia pernikahan itu nggak akan mempan ketika Anda mengetahui fakta bahwa Bunda Maria hamil Yesus di usia dini. Ketika Anda tahu narasi-narasi Alkitab Anda menjelaskan pernikahan-pernikahan dini, bahkan Ribka dinikahi di usia 3 tahun. Jadi nggak usah angkat lagi itu. Itu adalah hal yang terdapat dalam Alkitab Anda sendiri. Benar, makanya itu bang, saya nggak juga mau. Maaf bang, saya potong bang. Saya dari tadi penasaran. Ribka di usia 3 tahun dinikahi itu dasarnya dari mana bang ya? Coba. Karena di Alkitab sendiri saya tidak tertulis. Tidak tertulis gitu. Jadi kalau memang saudara-saudara lihat itu, entah itu cerita orang atau gimana, itulah ya. Biarkan saja. Gitu. Silakan dokter spesialis objin, Dokter Wafi. Makanya tadi saya bilang itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini kan penggenapan. Saya cerita ya, ada. Ya. Saya bisa tunjukin dalilnya ya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ketika manusia jatuh dalam dosa, kan hubungan manusia umat kitanya ini kan rusak dengan Allah itu sendiri. Makanya itu untuk menggenapi hukum Taurat terjadilah mujizat itu tadi di dalam kandungan Maria Yesus kan tanpa ada perkawinan, dan itu juga kan diakui sama teman-teman di Islam toh. Nah itu tadi loh pemahaman itu. Makanya saya tidak pernah membenci agama Islam, agama yang lain, saya cuma tambah pengetahuan. Bentar saya tunjukin ya data Ishak itu menikahi Ribka umur 3 tahun ya. Ishak. Tapi bersabar ya. Sabar ya. Oke, mau gak? Karena kan kadang-kadang nama ini berbeda-beda itu loh. Padahal manusianya satu, namanya beda-beda kadang. Oke, ada pertanyaan lain dari Rich Michael untuk Al-Quran, hadis atau Islam? Masih seputaran situ tadi bang. Jadi tambah dengan tadi masalah sunat itulah sama bahkan gini ya, ketika kami menelusuri usia pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, ada beberapa riwayat pembandingnya, sehingga riwayat yang mengatakan usia 9 tahun itu adalah riwayat yang bisa kita bandingkan dengan beberapa hadis yang menyebutkan usia yang berbeda. Dan itu juga akhirnya menjadi sebuah kajian tersendiri dalam ilmu hadis, mengkaji matan namanya. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika diturunkan surat Al-Qamar itu turun tahun 8 sebelum hijrah. Artinya 9 tahun sebelum dia menikah. Dia telah mengatakan dia adalah seorang fityah, seorang remaja putri. Kita katakan di usia 11-12 tahun. Maka 9 tahun kemudian dia baru menikah dengan Rasulullah, tahun 1 hijrah. 9 tahun sebelumnya turun surat Al-Qamar dan dia mengatakan dirinya adalah seorang remaja putri fityah. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan usia yang paling rajih terhadap usia pernikahan Aisyah adalah di usia 19 sampai 20 tahun berdasarkan beberapa perbandingan matan hadis. Bagi kami itu bukan suatu masalah karena usia pernikahan adalah dilihat dari faktor atau indikator menstruasinya, bukan pada angka umur. Begitu, Bro. Nah, masalah Ishak yang menikahi Ribkah umur 3 tahun itu, coba kita hitung, Bro. Sampean baca Kejadian 17 ya, itu baca harus satu perikop, jangan comot-comot. Di Kejadian 17 di sana dikatakan bahwa Abraham ya, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Jadi Abraham sempat tidak percaya kalau Sarah istrinya yang umur 90 tahun akan bisa memiliki anak.
Itu awalnya. Lalu kita baca sampai kejadian 17:21-nya. Nah, di kejadian 17 nomor 21 bro, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak kata Tuhan, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Nah, saat itu kan Sarah umur 90 tuh. Lalu tahun akan datang kata Tuhan, Sarah akan dikasih anak. Ternyata benar. Di kejadian 21 ayat 2-3 Ishak lahir tepat seperti yang mana Tuhan janjikan. 1 tahun setelah perjanjian. Nah, maka mengandunglah Sarah di sana. Lalu beliau melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan 1 tahun setelah perjanjian. Nah, kemudian Sarah wafat, kan umur 91 tuh baru punya anak. Nah, Sarah wafat setelah Abraham diuji pengorbanan dan saat itu Ishak umurnya 36 bro. Saat Sarah wafat, ya, pada saat usia, Sarah kan wafat itu tahun umur 127 tahun. Dan saat itu Ishak umurnya 36 tahun. Ingat ya, Sarah mati dalam fakta sejarah itu umurnya 127. Saat itu Ishak umurnya 36. Di kejadian 23 dikatakan bro, bahwa Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah, itu dalilnya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kelahiran Ribkah, nah saat Ishak umur 36 itu, Ribkah lahir, bayangkan. Selisih umur Ribkah dengan Nabi Ishak saat itu sudah 36 tahun saat Ribkah baru lahir. Itu dijelaskan di mana? Dijelaskan di kejadian 22 ayat ke-23. Nah, Ishak menikahi Ribkah pada saat umur 40 tahun. Lihat sampean fakta sejarahnya itu. Kejadian 25 ayat 20, di sana Ribkah ya dinikahi oleh Ishak saat Ishak umurnya 40 tahun. Jadi kan Ribkah itu lahir saat Ishak umur 36. Lalu Ishak menikahi Ribkah umur 40. Berarti kan saat itu Ribkah masih umur 3 atau 4 tahun. Sorry, saya potong. Mana Ribkah? Ribkah lahir pada saat si Ishak umur berapa tadi? 26. Kok 26 sih? Saya tidak bilang 26. 32. Saya tidak pernah bilang 33 barusan. Berapa umur? Oh enggak, biar mempersingkat aja waktunya. Berapa umur Ribkah saat berapa umur Ishak saat Ribkah dilahirkan? Saat umur 36 bro. Coba lihat di kejadian 22 ayat ke-23. Bentar. Dan Betul memperanakkan Ribkah ya. Dan Betul memperanakkan Ribkah. Ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Iya. Nah, di saat itu apa namanya itu, siapa itu? Sarah sudah meninggal apa enggak waktu Ribkah lahir? Enggak dijelaskan di situ. Nah, makanya bocor sejarah, bro, biar gak pakai ayat tok. Gitu loh. Lihat maksudnya ayat ini arahnya kemana. Ribkah lahir itu, Bunda Sarah sudah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tahlilan dapat 7 hari, kemudian Ribkah lahir saat Ishak umur 36. Dinikahi oleh Ishak umur 40 tahun. Berarti saat itu Ribkah umurnya berapa? 3 atau 4 tahun gitu loh. Kalau cuma baca ayat ya ruwet bro. Kita lihat fakta sejarahnya loh. Oh, wes cari dulu di Google. Nanti orang dulu ya. Jadi ya kita cuma bisa membaca aja itu isi sejarah. Oke, pada intinya seperti ini. Saya tidak menyalahkan pernikahan dini ya, tapi memang sudah tradisi mereka ya seperti itu, mulai dari zaman Abraham sampai zaman sebenarnya gini Mas Michel, ya, bukan tradisi mereka lah, gitu. Bukan tradisi, gini. Sebenarnya ya, yang mengatakan Ribkah itu umur 3 tahun atau 4 tahun, itu pemahaman seorang rabi kan ya. Iya, pemahaman jadi seorang rabi. bukan mungkin rabinya siapa juga saya nggak tahu. Apakah itu benar dia rabi dapat pemahaman dari mana, kita juga nggak tahu. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kalian melarang orang berbicara atas dasar asumsi. Fakta sejarah tertulis di dalam Alkitab, kalian membuatnya menjadi suatu asumsi. Nah, untuk apple to apple jangan melakukan itu. Gitu. Saya tidak membawa asumsi saya untuk masuk ke dalam ranah teologi ini. Ini pemahaman para rabi loh. Coba sampai buka di Sefaria ya. Sampai buka di Sefaria, pemahaman Rabi Rashi
Ini Rabi loh, orang Yahudi itu kan kita orang Yahudi. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu, santailah Mas Michel. Saya kan terangkan dulu, sampai kan tidak percaya. Dengerin. Ya, Rabi ini kitabnya orang Yahudi. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Nah, kemudian ini seorang rabi, anggap kalau di kita itu adalah seorang ulamanya yang mengatakan begitu. Ulamanya, siapa? Rabi Rashi. Dia mengatakan dalam masalah pernikahan Ishak dengan Rifqah, itu ketika Ishak berumur 40 dan Rifqah berumur 3 atau 4 tahun. Jadi Rabi ini mengkolerasikan data fakta sejarah. Kalau Anda memang tidak terima, Anda harus sodorkan data lagi. Ini loh ternyata Ishak umurnya 40 dan Rifqah sudah umur 17 tahun. Tampilkan, bacakan dalilnya. Bantah yang punya kitab ini ulama Yahudi yang bilang loh, Rabi Rashi ini. Begini saudara, ya memang itu udah fakta sejarah yang terjadi. Kita nggak bisa gimana mau dibela kayak gimana pun beda cerita zaman dulu sama sekarang. Itu zaman Yahudi dan Enggak, Mas Michael, gini saya kasih tahu bahwa pernikahan yang dikatakan itu adalah sebuah pertunangan. Jadi pertunangan itu sudah dianggap sebuah pernikahan di dalam adat istiadat Yahudi. Jadi orang yang sudah ditunangkan, coba tampilin datanya. Data dari mana itu? Mana perbandingan? Kayak di Indonesia dulu kan ada juga yang istilahnya kita di daerah timur itu ada ya. Ketika lahir, ya nanti dicodohkan ya. Jadi ditunangan dari umur segitu, dipakainya nanti. Jadi kalau dibilang dikawin di umur 3 tahun ya enggak lah. Pada saat Rifka dia bawa, dia sudah membawa 2-3 buyung air di pundaknya. Berarti kita aja 2 buyung. Saya bisa jawab. Disitulah menunjukkan keanehan kitab Anda. Jangankan menikah dengan bayi 3 tahun, Tuhan dibanting saja ada dalam kitab Anda. Tuhan dibanting loh, kalah dalam pergulatan Tuhan. Artinya mungkin itu kan persepsi saudara-saudara. Jadi kita persepsi itu tertulis. Iya benar, ada tertulis itu benar. Iya kan? Tuhan bersiul ada kan? Enggak, maksudnya kan gini Mas Michael. Kan di Bible dari Kejadian sampai Wahyu, saya cari itu aturan umur dalam pernikahan kan enggak ada tuh. Berarti kan Bible tidak pernah mengatur umur. Biasanya teman Kristen mengatakan begini, yang ikuti budaya masing-masing. Lah itu namanya asumsi. Karena Bible tidak pernah mengatakan ikutilah budaya masing-masing untuk takaran umur menikah. Tidak ada keterangannya seperti itu. Berarti secara akal, secara logika, ketika di dalam Bible tidak disebutkan secara jelas umur berapa, baru lahir pun boleh langsung menikah. Kan begitu. boleh menikah tapi dipakainya itu loh Bang. Oh, berarti boleh menikah dengan anak yang bayi tapi dipakainya 9 tahun kemudian. Kita, walaupun di dalam hadis atau di dalam Alkitab itu tidak ditulis. Michael, ketika Tuhan menjadikan Maria hamil di usia 11-12 tahun, apakah itu bukan suatu umur yang dini untuk mengandung anak? Iya, kenapa kok Tuhan tidak nanti aja umur 20 gitu loh. Aduh, Tuhan gimana sih Tuhan? Ya berarti Tuhan yang salah nih. Enggak kan? Enggak gini Pak. Jadi saya nggak mau berlarut-larut soal pernikahan gini. Jadi intinya kita memahami bahwa Tuhan itu di atas segala peraturan yang Dia lakukan. Karena Dia adalah Sang Mahanya. Kalau kita memberikan aturan, memberikan batasan yang kita miliki, pemahaman kita sendiri untuk diterapkan kepada Tuhan, kita nggak ketemu. Kedua Michael, dengarkan saya sejenak saja. Oke, monggo saudara Ali. Ketika Maria bisa hamil di usia 11 tahun, artinya Maria sudah mengalami menstruasi belum? Bisa iya, bisa dulu Bang. Tapi kan orang periksa ya gimana ya? Astaga, Anda berkhianat terhadap kewarasan Anda sendiri. Bagaimana wanita bisa hamil tanpa menstruasi? Artinya begini. Kenapa enggak? Karena di dalam mujizat Tuhan, memang dia harus kekuatan kemampuan kita. Kacau Anda. Gini. Saya 3 menit Bang. Boleh ya sebelum saya. Bentar dulu. Ini loh, tadi kan Bang Ali bilang, ya toh, apakah sudah menstruasi apa belum? Masalah menstruasi apa enggaknya, ya kan? Kan kita nggak tahu, makanya itu mujizat Tuhan. Kita bisa ngambil kayaknya Bapak Mikir nggak tahu tuh bahwa Yesus pernah mimpi basah. Tahu nggak? Ayo. Astaga. Ya namanya juga manusia pasti mengalami. Oh, ya sudah kalau gitu. Ya pasti alami sejarah manusia, karena nanti lebih panjang lagi perdebatannya nanti itu secara manusia, secara akal sehat pasti dia mengalami sebagai manusia normal ya. Kira-kira Yesus mimpi apa itu kok sampai bisa mimpi basah ya? Mimpi apa waktu itu ya? Menurut Abang mimpi ketemu siapa tuh biasanya? Ya kan kita nggak tahu juga isi mimpi apa. Kalau ditanya ke situ kan udah nggak, nanti di luar nalar kita nanti ya. Itu makanya saya bilang tadi itu mujizat yang terjadi lah. Makanya si Maria ini
hamil, kita nggak tahu memang dia udah mens atau belum. Kalau Jangan si secara Maria, logika dia udah umur Muslim. gitu bisa saja udah menstruasi. Jangan si Maria, Muslim aja panggil dengan hormat Bunda Maria. Masa si Maria? Aduh. Ya enggak masalah kok. Yang penting kita percaya ya toh. Berarti Makanya- wajar ya Yesus menikah, wajar ya, kan manusia. Ya menurut apa kan Yesus menikah, menurut kita kan enggak. Tapi wajar Ya. gak sih? Kan dia manusia, wajar kan? Kalau secara lahirnya secara manusia, ya dia datang sini kan sebagai Tuhan juru selamatnya kita seluruh umat manusia menurut orang Kristen. Tapi kan yang lain pasti nggak terima itu. Dipersembahkan Makanya kepada siapa? semuanya masih dalam masa penantian kan. Kalau kita yang Kristen ini sudah nggak masa penantian yang kedua. Yahudi pun masih dalam proses menunggu masa penantian karena dia belum percaya itu. Tapi jujur Bang ya, mending Abang Michel itu bela Islam loh dalam Yesus menikah. Kenapa? Kalau Yesus menikah Bang, kan anaknya Tuhan tuh Bang. Bagus tuh Bang, punya banyak Tuhan Anda Bang. Saya nggak baca dia menikah ya toh. Kalau saya baca mungkin bisa dipertanyakan itu ada di mana sih, kan begitu. Tapi dia Saya nggak manggil menemukan. istri. Kenapa? Yesus Lanjut, manggil Bang Zuma. istri. Kenapa? Yesusnya aku bilang manggil istri. Si siapa tuh? Yesus. Kalau dia manggil Maria itu dengan sebutan Gune. Ya itu berarti artinya apa itu? Saya nggak paham tuh. Ya kalau dia panggil perempuan itu dengan kata Gune berarti dia manggil istri misalnya dalam Yohanes 20 nomor 15. Ya itu beda lagi nanti ya. Enggak. Yesus memanggil mempelai wanita loh. Ibu. Gune perempuan ya kalau nggak salah artinya ya. Iya, istri. Istri. Perempuan bukan istri lah. Istri mempelai wanita artinya istri Gune. Kalau Nah, Gune kadang-kadang gini loh saudara, makanya tadi saya bilang kadang-kadang tuh cerita di dalam semua kitab Islam, kitab Kristen itu ceritanya sebenarnya sama, cuman beda-beda tuh. Kata-katanya beda, pemahamannya orang-orang ini selalu berbeda. Makanya tadi saya kasih perumpamaan di situ. Makanya kembali ke original teks supaya nggak beda-beda. Kami memahami Yohanes 20 nomor 15 itu Yesus manggil istrinya. Istrinya, kapan dia nikahnya ya? Nah itu dia makanya banyak kitab-kitab apokrifa yang ditolak karena menceritakan Yesus nikah. Yang tidak ada Yesus nikah diterima oleh gereja. Nah kembali kepada pembahasan tadi Bung. Di dalam bilangan 31 nomor 18 jelas sekali dikatakan di sana, tetapi semua anak-anak kecil perempuan anak-anak kecil di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kau biarkan ia hidup untukmu. Di situ ada kata tap ini artinya anak-anak kecil, anak-anak gadis kecil, artinya nggak ada hari, nggak ada bulan, nggak ada tahun di sana. Itu perintah. Itu perintah, Bung. Apa bahasanya Bang? Tap Tap, ya? iya, tap itu artinya anak-anak kecil. Anak-anak Tap kecil. layar berarti. Itu satu. Apa ya? Kemudian di dalam Ulangan 21 juga sangat jelas di sana Bung kalau kita baca, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, Tuhan Allahmu menyerahkan mereka di tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu ada seorang perempuan yang elok. Perempuan ini tidak ditentukan usianya, lagi-lagi sama dengan Ulangan yang tadi, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya. Rambut apanya yang dicukur di sini? Lalu kemudian memotong kukunya. Tanyakan tuh Bang Suma itu rambut apanya? Nah iya dia, karena kan ada tradisi gereja yang viral sekarang ini, jemaatnya itu dicukur bulu itunya. Kan Ya itu kadang-kadang itu sesat ini loh Bang. Gini. Tunggu, sahabat. Saya lanjutkan dalilnya. Lalu menanggalkan pakaian yang dipakainya dan pada waktu dia ditawan dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya. Artinya dia masih anak-anak. Karena dia masih menangisi bapak ibunya. Bolehlah engkau dengarkan. Bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Ini perintah, Bung. Ini perintah Tuhan ini. Ini itu, bukan Bang Suma. ini bukan Itu tafsir. menarik itu tadi gereja yang tadi Bang Suma sebut itu jadinya gereja di mana itu Bang? Coba Anda coba cari di Google, ada gereja jemaatnya dicukur bulu itunya. Ini yang pernah dibahas oleh guru saya Sugiono, Alhi Sugi. Nah, mungkin mereka lagi bingung cari jemaat paling Bang, jadi bikin cara-cara yang lain. Nah, tapi ini ada perintah, Bung. Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya. Dia tadi salah pemahaman mungkin bisa saja nyasar dia itu. Tapi ya gini Mas Michael gini yang pasti kita harus pahami adalah Tuhan yang disembah Musa itu Tuhan yang melarang membenci pernikahan dengan di luar sukunya. Karena apa? Ya, dia adalah kaum eksklusif gitu. Nah, mungkin ada Yesus kan rabi tuh. Yesus rabi gak? Rabi bukan?
Rabi. Menurut siapa nih? Nanti kalau saya bilang menurut Alkitab ya itu nanti orang-orang Yahudi bilang bukan rabi. Saya bingung. Jadi mau dipakai standarnya gimana kalau memakai Nggak jelas kalau si mau Michael ini. bicara Dari soal tadi nggak Alkitab, jelas. kita pakai standarnya Alkitab. Gitu. Alkitab kan perjanjian lama dan baru, bro. Di sana diterangkan Yesus rabi apa bukan? Secara tekstual ya, kita nggak tahu dia sejujurnya nggak ada yang tahu lah. Ya sejujurnya nggak ada yang tahu. Secara tekstual di Yohanes 3 berkata ada seorang Yahudi, pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Ia datang pada malam hari kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Gitu. Ya. Secara tekstual gitu. Syaratnya jadi rabi itu kan harus nikah, bro. Makanya di dalam bahasa Jawa, rabi ku artinya kawin, ngono lho. Di Yahudi beda. Makanya ada lagu ya tabatab wadalla Yesus nikah lagi kan gitu loh. Gini Bang, biar kita luruskan Bang ya. Rabi itu harus dikata atau enggak? Kalau menurut Abang Yeremia rabi atau bukan? Yeskiel rabi atau bukan? Istilah rabi itu ada di zaman setelah Ezra, Bang. Gitu. Apa yang dimaksud dengan rabi? Rabi itu guru agama. Rabi itu ada 3 tingkatan. Ada S1, S2, S3 lah kalau sekarang gitu. Itulah kalau rabi di zaman mereka, kalau rabi di kita kan beda ya Bang Michael. Jadi gini, maksudnya kita harus jujur gini. Saya tuh saat berteologi harus jujur kepada diri saya sendiri. Sebagai orang yang setuju Bang Michael. Yesus orang Yahudi bukan? Yesus orang Yahudi. Nah, di Yahudi itu syaratnya menjadi rabi itu harus nikah nggak? Saya nggak tahu. Saya belum pernah ketemu orang Yahudi yang asli lah soalnya. Apa syaratnya menjadi rabi itu tidak tertulis. Tetapi syarat menjadi diocesan, syarat menjadi uskup ada. Harus mempunyai 1 istri. Orang yang tidak sangar. Terus ketika Yesus jadi rabi kan dia orang Yahudi tuh. Siapa istri Yesus? Nggak ada Tidak Bang. dituliskan. Bayangkan Tidak ditulis. sesuatu Tadi yang kan tidak sudah ada. dijelaskan Yohanes Sudah, 20:15 sesuatu Yesus yang manggil tidak istri. ada, kamu ada-adakan. Jadinya ini benar-benar asumsi. Di dalam asumsi tidak ada kebenaran, yang ada kesukaan. Mana yang menyukakan hatimu, itu yang kamu pegang. Mana yang membuat kamu diuntungkan, itu yang kamu pegang sebagai kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kesukaan. Kamu menyukai hal itu. Begitu juga penerjemah Kebenaran kitab adalah saudara. bila Begitu sebuah juga lembaga teori kitab sesuai Indonesia. dengan kata. Yang dia Apa suka ya teori seperti yang itu di mana terjemahannya. tertulis, berikan datanya kepada saya. Pandai, Bahwa pandai, Yesus saudara saya ini menikah, pandai. siapa yang dinikahinya, Begitu juga umur berapa lembaga dia kitab menikah. Indonesia. Lalu berikan datanya Yang dia kepada sukai saya, itu baru yang saya bisa dituliskan. memahami hal itu sebagai kebenaran. Original Bukan teksnya kesukaan. gunaika, diartikan Tidak usah ibu. berbicara dengan original teks yang Loh. yang menerjemahkan, yang menerjemahkan Alkitab adalah orang-orang yang ahli, yang lebih ahli. Ahli percayalah. ahli Lebih apa? ahli dari kamu. Lah kalau gune Gini, apa artinya dalam yang bahasa kamu Yunani? katakan Gune hanya dalam bahasa sebagai Indonesia apa asumsi, artinya? Jumai. Dengarkan saya. Jumai Dengarkan harus saya. juga memahami perbedaan antara kesukaan dengan kebenaran. Jangan Bang, kamu menyukai betul, suatu betul, pemahaman betul. lalu kamu pegang dan kamu sebarluaskan. Gitu. Kamu memelintir kebenaran. Loh, kok jadi saya yang memelintir? Original teksnya tertulis gune. Guna itu artinya perempuan. Ya, perempuan tapi wanita yang sudah punya suami. Waduh. Istri Itu itu. penghormatan. Lah penghormatan. Ah, itu baru asumsi namanya. Itu baru asumsi. Bukan asumsi. Loh. Bukan asumsi. Kalau perempuan, ibu dipanggil ibu. Bukan ibu, salah. beda. Ibu Kalau belum ibu itu mater, mater. Ini. Lalalalalalala. Kita buktikan saja ya. Kita Ya. buktikan saja ya. Iya Bang, Ini Bang. Google Bang Translate ya. Michael, Bang, cuma Indonesia ke Yunani. Apa saya nimbul Kita tulis pertanyaan kata juga nih. istri. Kita tulis kata Oh, istri. Apa yang keluar ini? Mungkin di situ ada nggak Bang itu yang tadi kan Yesus Gunai. itu panggil istri. Gunai. Namanya Istri. siapa ya? Istri dalam bahasa Yunaninya gunai. Ya. Kalau perempuan, Perempuan yang telah bersuami juga gunai. Kita tulis perempuan. Gunai. Tuan. Namanya gadis, siapa? coba kira-kira, gadis. Bang? Oke, kita tulis gadis sekarang. Gadis perawan. Gadis Beda, perawan kan? Bang Kalau tulisnya. gadis keluarnya apa? hmm. Koritsi. sama nggak Iya. tuh? Oh, Yesus memanggil gune, berarti Yesus memanggil. Nah, itu panggilan kepada perempuan yang sudah menikah, bukan kepada perempuan yang dia nikahi. Nah, makanya tadi saya bilang Bang Suma, mungkin panggilan Yesus itu tadi. Makanya saya tanya tuh, siapa ada nggak? Mungkin teman-teman tahu. Kan tadi dia panggil istri, namanya siapa ya? Ada nggak itu Bang? Mungkin ada. Di Yohanes 20 nomor 15 itu Maria. Maria kan ibunya. Nah, Maria juga ada yang menyukai dan mencium kakinya, menyakir rambutnya juga Maria namanya. Oh, nggak pernah baca Alkitab nih orang. Baca Bang, baca. Oh, Maria itu bukan satu di Bible. Wah, gimana sih?
Yang Iya. menciumi kaki Yesus, menyeka rambut Yesus itu Maria juga namanya. Di original teksnya tidak ada kata Magdalena, nggak ada. Yang ada Maria. Terjemahan yang menggantikan istri, ibu, Maria ibunya. Itu terjemahan yang mengatakan itu. Jadi kalau giliran baik-baik dibilang itu Maria istrinya, ibunya. Tapi kalau yang buruk-buruk Maria Magdalena. Original teks nggak ada itu bahwa ini Maria ibunya, ini Maria istrinya, nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nggak ada itu. Semakin aku saudara-saudara aku lagi selalu membaca buku satu itu, buku sejarah dunia yang disembunyikan. Ini teman-teman baca. Lama-lama juga ya seru juga nih baca buku sejarah itu loh. Jadi daripada baca kitab tadi ini, kitab-kitab ini juga ada yang yang terus diperdebatkan gitu loh. Akhirnya saya sekarang mulai baca ini nih, baca buku sejarah. Seharusnya ketika sudah ragu sama Alkitab, baca Al-Quran sekarang, Michael. Hah, sulit bacanya. Ya karena itu gini, kitab terus termaterai terus memang. terang begini saudara-saudara, mungkin ya saran atau apa. Terus terang istri saya Islam loh. Jadi istri saya Islam, cuma saya nggak memaksa dia juga untuk masuk Kristen, dan dia juga tidak memaksa saya untuk masuk Islam. Jadi kita sama-sama saling belajar. Begitu saudara. Jadi makanya saya nggak membenci mana-mana, saya nggak membenci, nggak boleh. Ya, Mantap, Yang penting- karena kita juga di keluarga banyak Islam, Bang. sudah dapat Iya, resepnya. istri saya orang Islam. Jadi ya kita sama-sama menjalani aja yang hidup tuh. Nanti jadi perdebatan lagi kayak di TV One itu loh. Kemarin sempat saya sharing juga di teman-teman di room sebelah itu. Ya saya harus bagaimana kan begitu. Iya, kelihatannya Mas Michael yang di bawah ini yang bawang putih ya, yang di atas bawang merah ini. Maksudnya gimana gitu? Nah gitu. Oke, semuanya makasih ya. Kebetulan ada teman nih, ada yang meninggal harus juhur di makamin, jadi saya harus ikut. Terima kasih semuanya buat waktunya. Bang Michael, Sampai ketemu lagi. Bang Michael. Ya. Biasanya kan kalau ada yang meninggal tuh semoga amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Kan banyak di sisinya, kenapa nggak di depan aja ya? Di belakang enak, boncengin. Ya, Semua itulah pada di pengalaman sisi loh. masing-masing. Ya. Bangga, salam saudara ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jadi kalau istri Anda itu Islam, Iya, Semen- Islam Bang. Semua. sementara Anda Kristen, ya neraka tempatnya istri Anda itu nanti. Kalau dia nggak bertaubat. Semoga enggak lah ya toh. Loh, Karena- nggak bisa enggak. Pertama dia Islam. Kalau Islam itu benar, dia dilarang. Dia masuk ke dalam ranah hukum zina. Kalau Kristen itu benar, dia Islam. Dia mau kemana dia coba? Artinya begini, yang penting kan kita mematuhi aja. Makanya kalau kita Nggak bisa. bicara masalah Ketika yang benar, keselamatan ini, ya kita- ketika Islam yang benar, maka dia jatuhnya sebagai pesina, neraka. Ketika Kristen yang benar, dia adalah Islam. Dia bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, neraka juga. Mau kemana dia kira-kira? saya tanya sama Bang Suma. Dua-duanya Bang benar Suma, nggak mungkin. Islam Maksudnya benar, begitu. dia bersina, masuk neraka. Kristen yang benar, dia tidak menyembah Yesus, masuk neraka. Sama-sama. Jadi mending Anda cerai aja. Supaya dia ada kesempatan, supaya dia ada kesempatan untuk selamat. Kalau Islam yang benar, dia selamat, terhindar dari zina. Artinya begini Bang Suma ya. Anda Kadang-kadang jangan tuh- biarkan istri Anda itu menjadi penghuni neraka, Bung. Kalau sayang ya sama istri Anda, ceraikan. Kalau sayang harus diselamatkan toh. Artinya kan saya menunjukkan jalan keselamatan. Jadi Selamatan apa dengan menyembah korban dewa Molok? Nah, Ya, jelaskan yang dulu masuk ke saya, surga Bang. cuma Bang. anu, Bang. Yang masuk surga cuma Keselamatan- KTP-nya nanti, Bang. Keselamatan apa nyembah dewa Molok itu, korban dewa Molok? Dewa- Coba. Dewa Molok itu tolong dijelaskan ke saya Bang Suma. Itu kan Dewa Molok dari Dewa tadi Molok kita itu dewannya ajaran pagan yang meminta, yang selalu dikorbankan kepadanya korban manusia. Itu Dewa Molok. Makanya saya katakan kepada saudara, di dalam, dengarkan, di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan, nama Allah. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, apakah Yesus ini dipersembahkan kepada Tuhan ketika dia mati di atas tiang salib? Tidak. Siapa bilang itu adalah prosesi persembahan? Tidak, itu pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi, dan setelahnya Paulus panen dengan kejadian itu. Dengan apa? Menjajakan bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa orang Kristen. Oke, kata Bang Suma tadi kan begitu ya. Berarti Bang Suma ini udah yakin masuk surga nih. Saya katakan kepada saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kami jannah, surga. Dan ketika pencipta langit dan bumi itu berjanji, mustahil ingkar. Apa itu? Mungkin ada hadis
Al-Qur'anul Karim, Al-Mu'min, Al-Mu'min jelas dikatakan itu. Jelas tuh, ya toh. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang takut akan saat menghadap kepada Allah, ada baginya dua surga. Dua surga. Kebalikannya kemudian diterangkan dalam Al-Quran, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam. Jelas itu. Itu dua surga. Iya, dua surga. Kenapa? Karena sejatinya surga yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya manusia, mereka tolak, mereka lebih pilih ke neraka. Makanya mereka mendapatkan neraka itu 2 kali lipat. Al-Quran menjelaskan seperti itu, Bung. Orang-orang Kristen itu mendapatkan nerakanya itu berkali lipat. Dijelaskan dalam Al-Quran, qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing orang-orang kafir ini mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Karena tadinya neraka yang harusnya dimasuki oleh orang-orang lain selain Anda, umat Islam misalnya, Allah tebus itu semua. Allah hapuskan dosa-dosa mereka yang mohon ampun. Dan nerakanya kemudian diberikan kepada Anda. Makanya neraka Anda itu 2 kali lipat. Di dalam gini Bang Icel, di dalam surah Al-Fatih, coba buka Bang Icel ya, surah Al-Fatih ayat 5. Di sana sangat jelas ya, dikatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan akan diberikan surga. Jadi kalau Mas Michael Islam, istrinya Kristen yang masuk surga, KTP-nya Bang, bukan orangnya. Oke, gini Bang. Saya tanggapi Bang Sumat dulu nih. Sebentar Bang Michael. Jangan sampai ada narasi tidak ada kepastian surga dalam Islam. Itu sering sekali framing dari kalangan Anda. Ustaz Wafi, tolong bacakan An-Nisa 122 Ustaz Wafi. Jelas sekali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya mau bilang begini, tadi kan kata Bang Sumat kan ya seperti Islam ini paling benar toh. Oh jelas itu. Jelas. Ya udah jamin ada keselamatan. Berarti Islam ini kan muncul di abad keberapa sih? Loh, kok jadi kayak gitu? Nah sekarang kalau begini Bang, berarti manusia yang sebelum ada Islam, berarti neraka semua itu manusia? Oh enggak. Allah menerangkan dalam Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapapun di antara mereka yang beriman. Oh, apa yang dikatakan kafir, Bung? Kafir itu adalah satu, orang yang ingkar terhadap apa yang Tuhan berikan kepada para nabi. Orang yang menolak, menutup diri. Loh. Yesus mengajarkan, dengarkan. Kita uji. Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Apakah Anda ingkar? Saya nggak ingkar kok. Loh, Anda mengorbankan hewan apa? Nggak ada yang dikorbankan. Lah itu dia, berarti Anda ingkar terhadap perintah Yesus. Kan beda zaman. Berarti Anda kafir terhadap perintah Yesus. Dengarkan. Di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda bersunat? Oke. Kenapa? Anda bersunat? Saya sunat. Berarti kalau Anda bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Artinya begini bro, ya. Masalah saya sunat, itu saya tidak diwajibkan sama gereja saya untuk bersunat. Nah itu dia, makanya aku katakan Anda bukan pengikut. Artinya saya pun sunat ya wes kebersihan saja. Nah, lebih Anda bagus saja, lebih tampilan ganteng gitu loh. Anda bukan pengikut. Dan kalau Anda sunat menurut Paulus di dalam Galatia 5, kalau Anda sunat, Yesus tidak berguna bagi Anda. Karena kan kita tidak diwajibkan Bang untuk bersunat. Oh, wajib. Kalau pengikut Yesus hukumnya wajib bersunat. Dan wajib. Itu kan juga tidak menjamin keselamatan kita. Tuh. Sunat ya sunat. Gak bisa. Bung. Jangankan masuk surga, masuk ke dalam bait suci Tuhan aja nggak boleh kalau nggak bersunat. Baca Yehezkiel 44 nomor 9. Nggak boleh. Saya bilang ke saudara. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Jadi tempat kudus Tuhan itu ada 2, bait suci dan surga. Gak boleh orang yang tidak sunat masuk surga. Ini dalilnya, Bung. Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, Anda mau kemana kalau tidak sunat? Nah, kalaupun Anda sunat... Nah, makanya itu kan perjanjian lama, tuh, saudara. Perjanjian lama itu, yang mengatakan perjanjiannya orang Yahudi itu perjanjian lama, itu kan gereja. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yeremia 31 nomor 33... Ya. Perjanjian. Kalau orang gereja kan dianggap kayak di Islam kan ulama toh. Saudara percaya ulama apa enggak? Loh, ulama apa di gereja? Nah, kalau tadi kan saudara bilang bukti itu kan orang-orang gereja. Kalau orang-orang gereja yang zaman dulu bisa aja. Sekarang Anda percaya firman Tuhan ya atau tokoh-tokoh agama Anda yang Anda percaya?
Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, Berarti tidak kalau boleh orang Bang yang Suman tidak ngomong bersunat. begitu berarti nggak percaya para ulama atau wali songo dong. Apa yang kami tidak percaya kepada ulama selama mereka berkesesuaian dengan kitab suci kami? Apa? Nah maksud saya gitu. Seperti berarti ulama kita yang nggak Anda boleh dong sebutkan percaya tadi. wali songo, Ulama siapa? Kiai para Sakur. ulama, Dia mengatakan sesuatu para yang tidak tua-tua berkesesuaian dengan gereja. Islam. Kami nggak percaya. Meskipun dia dikatakan ulama, bahkan disebut wali pun kami nggak percaya. Kenapa? Bertentangan dengan akidah kami. Oh, Itu. berarti tidak semua berarti ya kita percaya ulama ataupun Ya, ulama mana wali yang songo juga. ulama mana yang melakukan penyimpangan dari Al-Quran? Kami nggak terima ulamanya. Mana tahu ulama air. Ataupun hadis-hadis yang seperti di Buya itu juga tidak semua ya, Ya Bang, kami yang tidak kita percaya bisa kalau selama itu bertentangan dengan akidah kami, mau dia ulama, mau dia wali, bahkan malaikat sekalipun kami tidak percaya. Bahkan jangankan malaikat, Tuhan yang dituhankan orang Kristen dan orang di luar Islam kami nggak percaya. Oke. Level Tuhan Tapi loh. Habib Rizik kita tolak Apalagi nih. cuma sekedar ulama. Ayo. Ya Bang, Habib Pedoman Rizik kita kami tolak ya. Al-Quran, Bung. Gimana? Habib Rizik kita tolak nih. Kenapa Habib Rizik? Apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan akidah, yang melanggar akidah kami? Ya dia Sebutkan. kan Melarang sholat Jumat. selalu mengkafir-kafirkan orang, selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Siapa yang sebagai dikafirkan seorang oleh ulama, beliau? Nggak usah bawa fitnah ke sini Michael, bahaya itu. Oke, lanjut yang lain lah, Bang. Ya, lanjut yang lain ya. Tadi aku bilang. Jadi jangankan Habib Rizik, dengarkan, jangankan Habib Rizik. Seorang nabi sekalipun kalau datang ke Indonesia mengacaukan negara ini kami tolak. Negara ini harga mati, asal Anda tahu. Ya, yang pasti kalau mau kiamat pasti akan ada nabi-nabi palsu ya, itu saudara. Itu yang Jangankan kita hari kiamat, cerdas. pada saat Yesus berkhutbah pun nabi-nabi palsu itu datang setelah dia. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias. Siapa nabi palsu yang pernah bertemu dengan Mesias? Siapa? Siapa di antara Islam dan Kristen yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Islam atau Kristen? Bertaburan di agama Anda orang bersaksi bertemu Mesias. Sementara Yesus mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Makanya saya nggak percaya kalian.